Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah yang penuh hikmah ini, mari kita bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW, agar kita diberikan panjang umur yang barokah. Jangan lupa subscribe dan berkomentar di bawah, karena subscribe dan komentar Anda sangat berarti bagi kami. Mari kita mulai kisahnya. Di antara lembah-lembah berkabut dan hutan purba yang menyelimuti tanah Parahyangan, nama Prabu Siliwangi bergema sebagai legenda yang tak lekang oleh zaman. Ia bukan hanya raja dari kerajaan Sunda, tetapi juga simbol keagungan yang lahir dari kebijaksanaan dan kekuatan spiritual yang nyaris tak tersentuh. Rakyatnya menyebutnya sebagai pemimpin sejati, yang mampu menyatukan langit dan bumi dalam setiap langkahnya. Di balik sorot matanya yang teduh, tersembunyi kekuatan yang membuat angin pun enggan berhembus sembarangan. Prabu Siliwangi dikenal bukan hanya karena wibawanya, tetapi karena cintanya yang dalam kepada rakyat dan tanah leluhurnya. Ia berjalan tanpa tandu, menyapa para petani dan mendengarkan keluhan para pedagang. Namun di balik kelembutan itu, tersimpan kekuatan dahsyat yang hanya dimiliki segelintir makhluk di dunia ini. Aji Kalacakra, ilmu kesaktian kuno yang telah terlupakan oleh zaman, namun tetap hidup di dalam darah para pewaris sejati. Aji Kalacakra bukanlah ilmu yang bisa dipelajari dari kitab atau diwariskan dengan mudah. Ia adalah warisan spiritual yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang telah menyatu dengan semesta. Konon, ilmu ini diturunkan dari para leluhur Sunda yang telah mencapai kesempurnaan dalam tapa, semedi, dan laku prihatin yang panjang. Tak sembarang orang mampu menampungnya, karena Aji Kalacakra memilih tuannya sendiri, dan ia hanya tunduk kepada raja besar yang berhati suci dan batin yang tak tergoyahkan. Legenda menyebutkan bahwa Aji Kalacakra hanya bisa didapat melalui perjalanan spiritual yang melintasi batas-batas dunia nyata dan gaib. Dan Prabu Siliwangi, dengan tekad membaja dan pengabdian yang tak tergoyahkan kepada tanah dan rakyatnya, memilih untuk menapaki jalan itu. Ia meninggalkan singgasana, menyamar sebagai pengembara, dan memulai perjalanan yang akan membawanya ke dalam pusaran kekuatan yang belum pernah disentuh manusia biasa. Perjalanan itu dimulai dari Gunung Salak, tempat yang terkenal angker dan penuh dengan rahasia alam gaib. Di puncak-puncaknya yang diselimuti kabut abadi, Prabu Siliwangi bertapa dalam kesendirian. Hanya suara angin dan bisikan hutan yang menemaninya. Ia berperang melawan bisikan ego, hasrat duniawi, dan godaan dari makhluk halus yang mencoba menggoyahkan niat sucinya. Malam-malam penuh kengerian dilaluinya tanpa ragu. Di sanalah, kekuatan sejatinya mulai terbangun. Setelah melewati ujian batin di Gunung Salak, Prabu Siliwangi melanjutkan perjalanan sucinya ke Gunung Gede. Gunung ini lebih sunyi, lebih dingin, dan lebih gelap. Di sanalah ia memasuki wilayah yang dijaga oleh para makhluk gaib tingkat tinggi. Kabut tak pernah sirna, dan suara-suara asing kerap terdengar di antara rimbunnya pepohonan. Setiap malam, ia didatangi bayangan-bayangan hitam yang mencoba mengusik semedinya. Tapi Prabu Siliwangi duduk tegap, matanya terpejam, jiwanya tenang. Ia tahu, ini bukan sekadar tempat bertapa, ini adalah gerbang ujian dari dimensi lain. Setelah berhari-hari dalam semedi tanpa makanan dan air, Prabu Siliwangi mendengar panggilan yang berbeda. Suara itu tak berasal dari dunia ini. Ia menuntunnya menuju sebuah hutan larangan, yang sejak dahulu dikenal sebagai tempat tak boleh dimasuki manusia biasa. Hutan itu gelap meski siang, dan tanahnya mengeluarkan aroma dupa dan kemenyan. Disinilah batas antara dunia kasar dan dunia halus semakin menipis. Langkah kaki Prabu Siliwangi terasa berat, tapi keyakinannya jauh lebih kuat daripada rasa takut. Di tengah jantung hutan larangan, ketika waktu seakan berhenti, muncullah sosok cahaya emas yang berpendar dalam keheningan. Ia adalah Eyang Prabu, leluhur agung dari kerajaan Galuh, moyang Prabu Siliwangi sendiri. Eyang Prabu tidak datang untuk memberi hadiah. Ia datang sebagai penjaga Aji Kalacakra. Matanya menembus hati, suaranya menggetarkan jiwa. Belum waktumu menerima warisan ini, katanya. Prabu Siliwangi pun diuji, bukan dengan kekuatan fisik, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah nurani dan menggoyahkan prinsip hidupnya. Ujian itu berlangsung dalam ruang dan waktu yang tak bisa dijelaskan logika manusia. Prabu Siliwangi ditantang untuk menjawab pertanyaan tentang pengorbanan, tentang cinta tanpa pamrih, tentang harga dari sebuah kekuasaan. Ia tidak menjawab dengan lidah, tapi dengan nuraninya. Dan di saat itu pula, Eyang Prabu membuka gerbang rahasia yang hanya terbuka bagi jiwa yang telah menyatu dengan semesta. Prabu Siliwangi tak menangis, tapi air matanya mengalir, karena ia tahu, ini bukan sekadar pencapaian kekuatan, melainkan kelahiran kembali dirinya sebagai manusia baru. Saat Aji Kalacakra menyatu dalam tubuh dan jiwanya, langit di atas hutan larangan menggelegar.
Petir menyambar tanpa arah, dan cahaya dari tubuh Prabu Siliwangi menerangi kegelapan malam. Angin berhenti berhembus. Makhluk-makhluk halus tunduk dalam diam. Di detik itu, Prabu Siliwangi tidak lagi hanya manusia. Ia menjadi penghubung antara dunia fana dan dunia gaib. Ia telah menjadi pewaris sejati ilmu tertinggi yang pernah diciptakan para leluhur Sunda, dan dunia tidak akan pernah sama lagi setelah itu. Meski Aji Kalacakra telah menyatu dalam dirinya, Prabu Siliwangi sadar bahwa ilmu ini bukan hadiah kosong. Setiap helai kekuatan dalam ilmu ini memiliki tingkatan, dari perlindungan diri hingga pengendalian semesta. Ia harus mengendapkan setiap lapisan kekuatan itu dalam batin yang bersih. Tak semua pemilik kalacakra bisa membukanya sepenuhnya. Namun Prabu Siliwangi, dengan jiwa yang telah ditempa oleh ujian-ujian alam dan gaib, langsung menembus ke tingkat tertinggi. Ia tidak hanya menjadi penguasa ilmu ini, tapi menjadi bagian dari inti kekuatan itu sendiri. Perlahan, tubuhnya mulai menunjukkan perubahan. Ia tidak lagi merasakan panas atau dingin. Udara terasa seperti sahabat, tanah seperti pelindung. Tubuhnya kini kebal terhadap segala senjata tajam, keris, tombak, bahkan panah yang dilumuri racun sekalipun akan terpental saat menyentuh kulitnya. Dalam satu pertempuran, musuh menyerangnya dari segala arah, tapi semua senjata mereka terhempas sendiri sebelum menyentuh tubuh sang Prabu. Di matanya, pertempuran bukan lagi soal menang atau kalah, tapi tentang menegakkan takdir dan melindungi kebenaran. Tak hanya kebal terhadap senjata, tubuh Prabu Siliwangi juga menjadi benteng yang tak bisa ditembus santet, tenung, atau racun paling mematikan sekalipun. Para musuh yang menyerangnya dari jauh dengan ilmu hitam hanya bisa terkejut saat melihatnya tetap berdiri, bahkan semakin bersinar. Ilmu Aji Kalacakra menolak segala bentuk kejahatan. Bahkan racun yang dituangkan ke dalam makanannya berubah menjadi air biasa. Prabu Siliwangi tak gentar sedikit pun, sebab tubuhnya bukan sekadar fisik, ia telah menjadi saluran kekuatan suci yang menjaga tatanan alam. Dengan kekuatan batinnya yang semakin tajam, Prabu Siliwangi mampu merasakan niat jahat sebelum lawan melangkah. Aura mereka terbaca jelas seperti asap di udara. Ia bisa melihat masa depan pertempuran hanya dari getaran tanah tempatnya berpijak. Dalam satu kisah, seorang pengkhianat dari dalam istana menyimpan niat buruk, dan bahkan sebelum rencana itu dijalankan. Prabu Siliwangi sudah berdiri di hadapannya. Jangan mencoba melawan yang sudah menyatu dengan kebenaran, ucapnya. Tak ada pedang, tak ada darah, hanya tatapan tajam yang melumpuhkan niat busuk itu. Namun kekuatan sejati Aji Kalacakra belum berhenti sampai di situ. Dalam heningnya semedi di sebuah hutan angker, seekor macan putih raksasa muncul dari balik pepohonan. Nafasnya berat, matanya menyala, dan cakarnya mampu merobek batu. Ia bukan sembarang binatang, melainkan penjaga gaib alam Sunda. Siapapun yang melihatnya akan diliputi ketakutan. Tapi saat berhadapan dengan Prabu Siliwangi, macan itu tak menyerang. Justru ia menunduk, mengakui sang Prabu sebagai penguasa sejati. Sejak saat itu, macan putih menjadi pengikut setia yang selalu berjalan di sisi Raja Agung. Kehadiran macan putih di sisi Prabu Siliwangi bukan hanya simbol kekuatan, tapi juga bukti bahwa kekuatan alam telah tunduk padanya. Macan itu tidak hanya menemaninya dalam pertempuran, tapi juga menjaga raja dalam sunyi, mengendus bahaya sebelum ia datang. Saat musuh melihat sang raja bersama macan putih, keberanian mereka luntur seketika. Sorot mata binatang itu seolah bisa menembus jiwa. Dalam peperangan, macan putih menyerang hanya bila diperintah, dan saat ia menerkam, tak ada yang bisa selamat. Ia adalah manifestasi dari semesta yang setia pada pemilik Aji Kalacakra. Dengan ilmu Kalacakra di dadanya dan macan putih di sisinya, Prabu Siliwangi menjadi tak terkalahkan. Dalam satu peperangan besar melawan pasukan luar yang mencoba merebut tanah Sunda, ia berdiri di garis depan, hanya bersenjatakan tongkat kayu. Ribuan panah meluncur ke arahnya, namun semuanya terpental sebelum menyentuh kulitnya. Bahkan tanah tempat ia berpijak bergetar hebat, menumbangkan musuh seperti pohon dilanda badai. Para prajuritnya pun bertempur dengan semangat berlipat, karena mereka tahu, pemimpin mereka adalah jelmaan kehendak para leluhur. Namun, Prabu Siliwangi tidak menggunakan kekuatannya untuk membunuh dengan sewenang-wenang. Ia memilih jalan kasih dan kebijaksanaan. Bila bisa berdamai, ia akan menghindari pertumpahan darah. Bahkan musuh yang menyerah diberinya tempat, selama mereka bersedia hidup dalam harmoni dengan rakyat Sunda. Ini yang membuat rakyatnya mencintainya bukan karena takut, tapi karena percaya. Ia adalah raja yang tak hanya sakti, tapi juga bijak, dan itulah kekuatan sejati yang lebih menakutkan daripada senjata apapun.
Meski tak ada yang bisa mengalahkannya di medan laga, Prabu Siliwangi tahu bahwa kesaktian hanyalah sarana. Ia tidak memburu keabadian, karena ia mengerti bahwa semua kekuatan ada waktunya. Namun, ilmu Aji Kalacakra tak pernah padam. Ia menanamnya dalam semangat tanah Sunda, mewariskannya dalam nilai-nilai kebajikan, keberanian, dan pengabdian. Ia mengajarkan bahwa kesaktian sejati bukan pada tubuh yang tak bisa dilukai, tapi pada hati yang tak bisa dibengkokkan oleh kejahatan. Dan hingga kini, nama Prabu Siliwangi masih bergema dalam bisikan angin gunung dan desir dedaunan hutan. Macan putih masih dipercaya muncul menjaga wilayah sakral. Aji Kalacakra pun masih menjadi rahasia yang hanya terjaga oleh jiwa-jiwa pilihan. Konon, ketika tanah Sunda dalam bahaya, kekuatan itu akan bangkit kembali. Sebab warisan Prabu Siliwangi bukan hanya cerita lama, tapi nyala api yang tak pernah padam, menunggu waktu untuk kembali membakar gelap dengan cahaya kebenaran.